Salam Indonesia. Video ini merupakan video terakhir dari rangkaian video yang mengupas soal rekonsiliasi bank 4 kolom. 4 video sebelumnya mengupas penyelesaian perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank yang disebabkan adanya perbedaan waktu pencatatan. Video ini tidak lagi mengupas masalah itu, tapi lebih mengupas bagaimana cara menyelesaikan perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan dari ketentuan masing-masing pihak. Karenanya video ini kita beri judul Rekonsiliasi Bank 4 kolom sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena di video ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya penyelesaian rekonsiliasi bank yang lebih real. Bukan berarti yang sebelumnya tidak real, tapi lebih nampak apa manfaat rekonsiliasi bank dalam menyelesaikan perbedaan yang disebabkan ketentuan masing-masing pihak. Ada 2 contoh kasus yang kita bicarakan. Pertama adalah bagaimana menyelesaikan perbedaan untuk cek tidak cukup dana. Pada saat menyetor, cek dicatat sebagai penambahan oleh pihak bank. Setelah diproses, ternyata cek tersebut tidak mempunyai dana yang cukup. Tentu penambahan yang sudah sempat dilakukan menjadi dibatalkan. Nah, pembatalan ini dilakukan dengan cara pertama, bank memperlakukan sebagai pengurangan penambahan. Yang kedua, perusahaan memperlakukannya sebagai pengeluaran. Sebenarnya kalau satu mencatat sebagai pengeluaran, tentu yang lain juga harus pengeluaran. Tapi ini tidak, yang satu pengeluaran, yang satu lagi pengurang penambahan. Apa bedanya? Ayo kita lihat. Januari 2020, dibuka rekening giro dengan setoran perdana 75.000, lalu dilakukan setoran atas cek yang diterima dari pelanggan 154.000, dan setelah diproses 24.000 dari cek yang disetor tersebut dikembalikan bank karena tidak cukup dana. Nah, mekanisme pencatatannya seperti ini. Perusahaan mencatat setoran perdana 75.000, transaksi pertama di pihak bank juga demikian 75.000. Lalu perusahaan menerima cek dari pelanggan dan yang sudah jatuh tempo itu diserahkan ke bank untuk ditagih nilainya 154.000. Perusahaan dalam hal ini sudah membukukan sebagai satu penambahan saldo di bank. Nah, bagaimana dengan pihak bank? Pihak bank juga melakukan hal yang sama, 154.000. Ternyata setelah diproses dari yang 154.000 itu, 24.000 dikembalikan. Kenapa? Karena tidak ada dananya. Kalau tidak ada dananya, tentu yang 154.000 ini menjadi berkurang. Nah, bagaimana mencatat pengurangan tersebut? Pihak bank mengurangkan jumlah tersebut dengan mengurangi sisi penerimaan atau sisi penambahan. Jadi, satu komponen atau satu tempat dengan setoran. Sementara pihak perusahaan mencatatnya sebagai pengeluaran 24.000. Idealnya kalau perusahaan mencatat 24.000, harusnya itu dicatat di sisi sebelah sini, 24.000. Bank tidak melakukannya seperti itu, tapi dia catat sebagai pengurang dari penerimaan. Mari kita lihat saldonya. Di sini saldonya setelah kita hitung 205, kemudian di sini juga 205. Kalau dilihat dari saldo, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Rekonsiliasi 4 kolom tidak hanya membicarakan saldo, tapi juga dari masing-masing komponen penerimaan dan juga komponen pengeluaran. Oke, mari kita lihat. Rekonsiliasi bank per 31 Januari, saldo perusahaan dan bank 205.000. Kalau kita lihat, kedua saldo ini sama, 205.000. Apakah tidak ada rekonsiliasi?
ada, justru dalam kasus ini, peran rekonsiliasi bank 4 kolom menjadi semakin jelas. Mari kita lihat. Seperti yang diuraikan pada video sebelumnya, rekonsiliasi bank 4 kolom tidak hanya merekonsiliasi saldo di awal dan di akhir, tapi juga merekonsiliasi sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Kita lihat, catatan bank saldo awal 75.000, ini dia. Kemudian ada penerimaan 130.000. Padahal yang disetorkan atau yang dicatatkan bank pada awalnya itu 154.000. Setelah diproses, ternyata 24.000 kosong oleh bank ini dikurangi. Cara menguranginya adalah sisi penerimaannya yang dikurangi. Sementara pihak bank tidak mengurangi sisi penerimaan, tapi menambah sisi pengeluaran. Jadi disinilah asal yang 130.000. 75.000 ditambah 130.000, 205.000. Menurut catatan perusahaan, 75.000 saldo awal, 154.000 ini tadi penerimaan, kemudian dikeluarkan 24.000. Jadi tidak mengurangi penerimaan, tapi menambahi pengeluaran 24.000. Saldo tetap 205.000. Jadi kolom saldo di kedua sisi sama. Tapi untuk sektor penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai. Untuk itu kita lakukan rekonsiliasi. Kita anggap sistem bank yang menjadi patokan. Kalau sistem bank yang menjadi patokan, di bank itu menganggap cek tidak cukup dana sebagai pengurang penerimaan, di sini penerimaannya tidak dikurang, berarti penerimaannya kita kurangi 24.000. Nah, karena sudah dianggap sebagai pengurang penerimaan, tentu di sini kosong. Kalau di sini kosong, maka pengeluaran kita kurangi 24.000. Setelah itu, kita total semuanya, ini 75.000, ini sama, 130.000, ini sama, 0, ini sama, dan ini juga sama. Inilah alasan saya mengatakan bahwasanya rekonsiliasi ini merupakan rekonsiliasi bank 4 kolom yang sesungguhnya. Kemudian satu lagi dari perbedaan perlakuan dalam mencatat adalah pembayaran dengan mesin edisi. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan penjualan dengan mesin edisi, berapa yang terjual sebegitulah yang kita catat. Bahwasannya yang ditambahkan bank nantinya adalah setelah dikurangi dengan biaya administrasi untuk transaksi edisi. Mari kita cermati perlakuan atas biaya administrasi dengan mesin edisi. Pada saat menggesek kartu di mesin edisi, perusahaan membukukannya sebesar nominal transaksi. Biaya atas transaksi diperlakukan sebagai pengeluaran, itu pun setelah ada konfirmasi dari bank. Sementara pihak bank langsung mencatat sebesar nilai bersih, yaitu setelah dipotong biaya administrasi. Contoh, Januari 2020, dibuka rekening giro di bank dengan setoran perdana 83.000, transaksi penjualan dengan mesin edisi 285.000, biaya administrasi untuk transaksi edisi 1.200. Mari kita cermati cara membukukannya. Di pihak perusahaan, transaksi pertama 83.000 sebagai setoran perdana, di pihak bank juga sudah melakukannya. Lalu ada transaksi yang menggunakan mesin edisi 285.000, perusahaan mencatat seperti ini. Tetapi pihak bank mencatat sejumlah 283.800. Kenapa? Karena ada biaya administrasi mesin edisi. Setelah diketahui perusahaan ada biaya administrasi untuk transaksi edisi, perusahaan mencatat 1.200 di sisi kredit. Kita hitung saldo,
366.800, di perusahaan, di bank juga 366.800. Tidak ada perbedaan sehingga tidak dilakukan rekonsiliasi untuk saldo akhir. Pertanyaannya, apakah rekonsiliasi bank 4 kolom tidak dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena adanya perbedaan sistem pencatatan. Mari kita lihat. Kita perhatikan rekonsiliasi bank untuk 4 kolom. Kita ulangi lagi bahwasanya rekonsiliasi bank 4 kolom selain merekonsiliasi saldo awal, juga merekonsiliasi sektor penerimaan dan sektor pengeluaran. Menurut catatan bank, saldo awal 83.000, ini dia. Kemudian penerimaan 283.800 karena sudah dipotong dengan biaya administrasi, sehingga saldo akhir 366.800, ini dia. Lalu kalau kita banding dengan catatan perusahaan, saldo awal 83.000, ini dia. Kemudian penerimaannya full sebesar nilai nominal 285.000 dan 1.200 adalah biaya administrasi yang dicatatkan oleh perusahaan sebagai pengeluaran. Saldonya juga sama, 366.800. Bank langsung mencatat sebesar net. Jadi sebetulnya di sini sama saja dengan perlakuan untuk cek kosong atau cek tidak cukup dana, yaitu 285.000 dikurang 1.200. Hanya saja di sini dicatat net. Sementara pihak perusahaan mencatat 285.000 full. Kita anggap bahwasanya yang menjadi patokan untuk rekonsiliasi adalah sistem yang dibuat oleh bank. Berarti sektor penerimaan menurut perusahaan dinilai terlalu besar, 1.200. Mari kita kurangi 1.200, ini dia. Jadi yang 1.200 kita pindahkan kemari, tentu tandanya menjadi minus. Karena ini sudah dipindahkan, maka di sini tentunya 0. Nah, kalau 0, bagaimana supaya sektor pengeluaran 0? Tentu 1.200 ini kita kurangi dengan 1.200. Ini dia. Lalu kita lakukan penjumlahan. 83.000 ini sudah sama, 283.800 ini sudah sama, 366.800 ini sudah sama. Itulah rekonsiliasi bank 4 kolom yang sebenarnya. Semoga Anda semakin paham, dan kalau tidak paham, bisa hubungi kami kembali. Demikianlah rangkaian video rekonsiliasi bank 4 kolom. Salam Indonesia.